Yang gitu-gituan ya Bu ya, gitu-gituannya nanti Ibu bisa ditinggalkan sedikit-sedikit. Baik Ibu. Ayat berapa Bu? 14. 14. Kemarin cuma dapat 1. Kemarin habisnya. Kemarin. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang dari ayat 14 apa bacaannya? Walaqad. Iya. Iya. Ya. Ya baik. Hah? Benar. Oh iya benar walaqad. Iya, walaqad. Benar. Ya. Walaqad asalna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina ama fa'akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Itu Bu ya. Baik Ibu. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh. Kami di sini Allah ya. Telah mengutus Nuh. Nuh itu yaitu Rasulullah Bu ya, utusan Allah ya. Nabi Bu ya. Kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun Bu ya. Nah Ibu, dengan mereka Nabi Nuh mengutus Nuh, Allah mengutus Nuh kepada kaumnya Bu ya. Maka dia tinggal, dianya di sini Nabi Nuh ya. Maka dia tinggal Nabi Nuh bersama mereka. Mereka itu kaumnya gitu Bu ya. Mereka itu kaumnya. Kemudian yaitu 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 tahun itu umur Nabi Nuh Bu ya. Nah, kurang 50 tahun itu jadi 950 tahun kan. Nah itu Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya gitu Bu ya. Nah jadi Ibu, Nabi Nuh itu dakwah kepada kaumnya umur 50 tahun, dakwahnya 950 tahun, meninggal umur 1000 tahun. Tapi yang pengikutnya hanya segelintir orang ya, hanya sedikit gitu Bu ya. 950 tahun itu Bu ya, tapi yang pengikutnya kalau yang saya pernah baca, pernah tahu gitu Bu ya, itu hanya 78 orang pengikutnya Bu ya, nggak sampai 80. 83 ya. Hah? Lagi itu kan udah 83. Itu mah yang 80 itu apa namanya, Nabi Musa. Kapal. Yang selamat yang di kapal kan Nabi Nuh 80 enggak? Ya, tapi saya mendapatkan itu 78 orang ya. Itu kan versinya nggak terlalu itu ya. Ya. Jadi versi mungkin beda-beda Bu ya. Yang saya dapatkan ya pernah juga yang 80 orang, tapi yang terakhir saya tahu Bu ya 78 orang ya. Jadi yang beriman hanya 78 orang dari sekian banyak orang dan dari sekian lama Nabi Nuh bercampur dengan mereka. Kan gitu ya. Kan lama dong sampai 950 tahun gitu. Baik. Ya. Kemudian mereka ditimpa topan, merekanya itu kaumnya Bu ya, ditimpa topan dan mereka adalah orang-orang yang zolim. Jadi gitu Bu. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada nabinya Bu ya, ditimpa topan, ditimpa banjir. Kenapa? Karena mereka zolim tidak beriman kepada Nabi Nuh. Udah segitu aja Bu ya. Baik, kita lanjut kepada ayat berapa? 15 Bu ya. 15. Baik. Fa'anzainahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Baik Bu. Maka kami selamatkan dia. Kami di sini Allah Bu ya, selamatkan dia. Dianya itu yang orang-orang yang pada naik ke perahunya Nabi Nuh ya. Selamatkan dia dan orang-orang yang berada di dalam bahtera ya, di dalam bahtera. Itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh ya. Dan kami di sini kami Allah ya menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran untuk manusia. Paham Bu? Jadi orang yang membangkang kepada perintah Allah diazab gitu, pelajarannya kan gitu. Makanya pada saat ini kan diceritakan sama Allah kepada Rasulullah kan, Allah itu menceritakan tentang cerita Nabi Nuh kepada Rasulullah untuk apa? Untuk pelajaran. Pelajaran umatnya Rasulullah. Gitu. Rasulullah tidak bersih gitu ya. Gimana Ibu?
supaya Rasulullah tidak bersedih, tidak kecewa. Iya, ini kayak kemarin udah ayat 14 itu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi cerita ini Bu ya diceritakan kepada Rasulullah tentang peristiwa-peristiwa yang terdahulu, orang-orang yang mengingkari kepada nabinya, kepada rasulnya, pasti diazab. Nah, diceritakan kepada Rasulullah oleh siapa? Oleh Allah. Untuk apa? Untuk pelajaran. Pelajaran siapa? Pelajaran umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan Bu ya? Ya baik. Maka kami selamatkan dia. Dianya di sini Nabi Nuh Bu ya, dan orang-orang yang berada di dalam bahtera, dan kami menjadikan peristiwa itu yaitu sebagai pelajaran untuk manusia kan. Nah, sampai saat ini kan kita dapat pelajaran Bu ya. Kalau Allah tidak menceritakan peristiwanya nabi-nabi terdahulu, khususnya di sini Nabi Nuh Bu ya, kan kita nggak tahu pelajarannya gitu. Nah, untuk apa? Untuk diambil apanya Bu? Ya untuk diambil kalau orang yang ingkar kepada ajaran yang dibawakan oleh nabinya, pelajaran dari Allah gitu Bu ya, yaitu mendapatkan azab gitu kan gitu Bu ya. Jadi umat Nabi Muhammad sekarang tahu ya, kalau orang ingkar kepada perintah-perintah Allah, ingkar kepada nabinya, pasti diazab. Paham tuh Bu ya? Jelas ini ayat 15? Iya, makanya kita belajar dari ayat ke ayat supaya kita paham Bu ya, untuk jadi pelajaran, untuk diamalkan gitu Bu ya. Ini kan untuk diamalkan. Jangan apa Bu? Jangan zolim ya kepada ajaran agama gitu ya. Orang yang zolim kepada ajaran agama pasti diazab. Paham tuh Bu ya? Baik. Ayat 16 Bu ya. Wa Ibrahim ma'id qala liqaumihi budullaha wataku dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata, dianya Nabi Ibrahim ya, dia berkata kepada kaumnya ya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, nyanya kepada Allah Bu ya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi Ibu, kalau pada saat ini kita ngambil pelajaran dari Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim kan menyembah berhala ya. Yang mana berhala itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat gitu ya. Nah, kalau sekarang kan nggak ada ya di Indonesia gitu ya, kalau nggak tahu kalau di negara lain Bu ya. Saya kalau di Indonesia kan nggak ada yang menyembah langsung kepada patung, kepada berhala, nggak ada kan? Nah, gitu Bu ya. Nah, kalau sekarang Ibu, yang namanya berhala itu Bu ya, togut Bu ya. Togut itu bukan hanya berhala yang berwujud gitu ya. Togut itu sesembahan Bu ya. Apapun itu Bu ya, apapun yang dijadikan sesembahan itu togut gitu Bu ya. Umpamanya Ibu mau lewat ke satu tempat, Ibu penting, tapi harus ada yang dikorbankan gitu umpamanya. Ya udahlah, pilih yang paling ringan aja, mengorbankan lalat gitu ya. Yang penting mengorbankan, yang penting bisa lewat ke situ gitu ya. Nah, itu juga jadi togut Bu ya. Nah, itu juga jadi togut gitu Bu ya. Jadi togut itu sesembahan Bu ya. Apa aja yang disembah gitu namanya togut gitu Bu ya. Maaf, Ibu mamanya ngawur-ngawurkeun kembang gitu ya. Apa ngawur-ngawurkeun kembang? Nabur-naburin kembang gitu Bu ya. Di jalanan gitu ya. Nah, kan yang tahu tujuannya kan yang naburin doang kan, yang lihat mah nggak tahu tujuannya apa ya Bu ya. Nah, itu juga menyembah kepada togut gitu ya. Entah apa yang ditogutkannya, entah apa gitu ya. Nggak mungkin dia menabur-naburkan kembang gitu ya di jalanan kalau nggak ada yang disembah gitu Bu ya. Iya. Kembang saya juga herannya kok di jalan yang di perempatan gitu kok kenapa
nggak jalan lurus gitu, Nah, yang jalan kan, lurus enggak, tapi yang diperparah. Ya, nah kita kan nggak tahu apa tujuan dia, niat dia gitu ya. Nah tapi kan pasti ada yang dituju kan. Iya, ada Nah, yang dimaksud. pasti ada yang dituju dan ada yang diniatkan kan. Iya. Nah mungkin ini mungkin di situ penglihatan dia ada apa, makanya dikasih kembang gitu. Itu namanya juga togut ya. Apa yang dijadikan sesembahan itu namanya togut gitu ya. Ibu umpamanya datang ke kuburan kan orang kuburan kan orangnya udah mati Bu ya. Nah, terus dimintain di situ ini macam-macam lah Bu ya. Nah, itu yang meninggalnya bisa memberi manfaat nggak? Bisa memberi mudarat enggak? Nah, itu juga namanya togut. Kalau dulu togutnya, yaitu berhala langsung, kelihatan berhalanya, gitu ya. Hah? Iya, ada bentuknya togut. Nah, jadi apapun yang ditakuti oleh kita, seperti takutnya kepada Allah, gitu ya. Kemudian yang diberikan persembahan itu juga togut, gitu ya. Togut itu jadi sesembahan. Jadi bukan hanya berhala aja yang disebut togut ya. Yang dipersembahkan Bu ya, yang dikasih persembahan Bu ya, yang dikasih persembahan itu namanya togut gitu. Ngapain mempersembahkan itu kalau dia nggak menyembah itu? Kalau Mas Bunga mau ya kan ini Mas, terus terang ya saudara saya sendiri kan suaminya meninggal tapi mendadak itu saking rasa kehilangan gitu, kalau sedih ke kuburan gitu itu nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh Iya. karena itu niyah begitu. itu namanya niyah Bu ya. Niyah itu meratapi ya. Iya. Nggak boleh orang yang meninggal niyahnya itu tidak boleh niyah Bu ya, tidak boleh diratapi Bu ya. Kalau masih datang terus menangis itu namanya meratapi Bu ya. Niyahan namanya meratapi, tidak Dia boleh. tuh merasa udah nggak ada yang buat mencari, nggak ada gitu Lah. ibaratnya dia saking tergantungnya sama nggak boleh Bu sama ya. Tuhan juga begitu. Iya, nggak boleh. Jangan deh, nggak boleh kayak gitu deh. Kan rezeki mah udah masing-masing dikasih sama Allah. Nah kalau saking sedihnya gitu Bu itu. iya, makanya tidak boleh berlebihan dengan tidak boleh berlebihan, namanya itu niyah Bu ya. Lala Ya. itu kuburannya deket lagi. Nah itu. Kalau sedih ke kuburan, jangan deh diajak Enggak boleh doain Bu ya. Jadi enggak boleh niyah, enggak boleh. Jatuhnya malah itu ya, malah Enggak boleh meratap Bu ya, enggak boleh meratap apalagi sampai kita berlebihan. lama-lama juga hilang kali ya. Makanya Gitu. dia harus sering ke rumah saya, ayo kata saya, jangan dulu. Enggak boleh Bu ya. Jadi Ibu kalau umpamanya mungkin insya Allah yang pada ngaji sini enggak Bu ya. Kalau umpamanya ziarah ya ziarah aja, tapi tidak ada tujuan untuk mencari ini Bu ya. Mencari kelancaran rezeki, mencari Keluh kesah itu berarti orang iya, keluh kesah. mencari supaya pekerjaannya lancar, dagangnya laris itu ya. Jangan kalau datang ke makam siapapun Bu ya, yaitu cukup untuk mendoakan Bu ya. Biarin ke makam wali, biarin ke makam kiai, hanya cukup mendoakan. Tapi begini Bu ya, tapi yang anehnya Bu ya, kalau kita sering nonton di YouTube Bu ya, yang namanya niaga makam itu cepet banyak duitnya Bu. Niaga makam apa? Berapa? Ya niaga usaha. Ya, usaha. penghasilan. Penghasilan untuk apakan makam mengwarikan makam begitu Bu ya. Itu cepet banyak Bu duitnya Bu ya. Cepet banyak duitnya Bu ya. Seperti ini aja yang saya Penjaga makam gitu. Hah? Penjaga makam gitu. Bisnis kan jadi. Bisnis makam. Ya kan tadi saya bilangnya niaga itu bisnis kan. Bisnis makam itu menjanjikan Bu ya. Dikomersilkan. Jadi Bu Bu namanya niaga tadi saya bisnis ya. Bisnis makam itu menjanjikan Bu ya.
Sebab orang yang tidak paham Bu ya datang ke situ itu untuk minta Bu ya, untuk mencari keberuntungan gitu Bu ya, bukan untuk mendoakan gitu Bu ya. Yang saya baca di YouTube Ibu ya, itu makam Gus Dur aja setahun bisa 2,5 miliar. Setahun itu. Bisa 2,5 miliar. Di makam Gus Dur. Berarti itu yang ini juru kuncinya apa Bapak yang menjaga kuburnya itu Ya, yang mempromosikan. Ya saya nggak tahu, cuman saya tahu beritanya aja begitu. Jadi itu di makam Gus Dur itu ada kotak uang gitu ya. Itu setahun itu bisa 2,5 miliar dapatnya. Itu ya. Togut juga ya Bu. Gimana Ibu? Togut juga itu ya. Ya iyalah. Sekarang gini, orang ngapain datang ke situ dengan menginfakkan uang. Ya, infak mah bukan di situ tempatnya. Ya, untuk menginfakkan uang di tempat itu gitu Bu ya. Kalau nggak ada tujuan yang itu kan nggak mungkin. Kalau mau infak ya mungkin bukan di situ tempatnya kan? Masjid bisa. Iya gitu. Ada nyebrang lagi dari luar Jawa Iya. banyak. Nah jadi gitu Bu ya. Nah itu namanya togut. Jadi intinya gini Bu ya, apapun yang Ibu sembah, bukan disembah seperti menyembah Allah, seperti menyembah itu apa namanya togut berhala Bu ya. Yang Ibu dianggap itu bisa mendatangkan mudorot, bisa mendatangkan manfaat, itu namanya togut. Paham tuh Bu ya? Jadi jangan Ibu ya, jangan apa Bu? Jangan suka menjadikan togut ya. Kita Tuhannya Allah, menyembahnya hanya kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah. Minta sembuh juga kepada Allah, minta makan minum juga kepada Allah gitu ya, minta pakaian juga kepada Allah. Pandai diterangin Bu ya. Emang Allahnya langsung ngasih pakaian ya enggak, kan kita harus ikhtiar dulu. Kita pengen minum juga kan mintanya sama Allah, tapi enggak juga Allah ngasih minum ke tiap rumah Bu ya. Kita ikhtiar dulu kan, kemarin udah disampaikan Bu ya. Gitu. Jadi yang kita sakit ikhtiar Bu ya. Walaupun ikhtiar kemana-mana, yang menyembuhkan tetap Allah gitu Bu ya. Ibu ikhtiar ke luar negeri gitu, karena itu hanya ikhtiar. Lah buktinya yang meninggal juga. Ya buktinya istrinya presiden kan meninggal juga. Iya kan? Iya. Itu hanya ikhtiar Bu ya. Yang menyembuhkan Allah ya. Wa idama itu bahwa yasin. Apabila aku sakit, maka dianya huwa itu dia ya. Dianya di sini Allah ya, yang menyembuhkan. Gitu Bu ya. Wa idama itu bahwa yasin ya. Apabila aku sakit, dia ya, fahuwa ya, maka fa-nya kan maka, huwa-nya dia, maka dia yang menyembuhkan. Fahuwa yasin gitu ya. Nah di situ maka dianya itu Allah Bu ya. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang bilang? Ya Allah lah, orang itu ayat. Itu ayat Bu ya. Jadi kalau kita sakit, kita berobat ikhtiar, kita minum obat ikhtiar, tapi yang menyembuhkan Allah. Paham belum ya? Biarin dibawa ke Singapura, dibawa ke mana-mana, ya kalau emang udah ajalnya udah datang ya, faida zajalhum la yasahuna sa'ata wa la yasaqdimun Bu ya. Tetap datang ajal Bu ya. Setiap umat itu punya ajal. Apabila ajalnya sudah tiba ya, walaupun dibawa kemana-mana, kalau ajalnya sudah tiba ya tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan gitu ya. Tapi ikhtiar wajib ya. Ikhtiar wajib. Kenapa ikhtiar wajib? Ikhtiar wajib itu mencari kesembuhan wajib Bu ya. Itu bisa pilihlah Bu ya. Jadi ibu ikhtiar untuk sembuh itu bisa pilihlah gitu ya. Jadi ikhtiar untuk sembuh bisa pilihlah. Tapi yang menyembuhkan Allah. Wa idama itu fahuwa yasfi. Kok Ibu udah pernah ngeliatin jam? Masih berapa? Masih. Baik. Tadi ayat berapa? 16 Bu ya. Nah, jadi Ibu dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya ya, sembahlah Allah. Kan gitu, setiap para nabi yang diutus kan untuk menyembah Allah.
nggak ada yang diutus untuk menyembah tagut ya. Pasti diutus yaitu untuk menyampaikan tauhid Bu ya. Para nabi itu diutus yang awalnya itu untuk mentauhidkan Allah gitu Bu ya. Tauhid untuk mengesahkan Allah. Setiap para nabi pasti awalnya itu tauhid Bu ya, untuk mengesahkan Allah Bu ya. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Ibu paham dong takwa? Iya, apa takwa, definisi takwa? Perintah menjauhi yang dilarang. Nah, itu jadi perintahnya apa, Bu? Menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, Bu ya. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja, Bu ya. Orang yang bertakwa pasti akan dikasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dasarnya apa syaratnya? Takwa kan tadi, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja kan? Nah, dasarnya apa? Takwa. Nah, syaratnya apa? Takwa, pasti Allah ngasih jalan keluar. Pasti Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kata siapa? Ya kan kata Allah itu. Kan ayat itu. Paham tuh Bu ya? Nah, jelas Ibu. Ya, bertakwalah kepada Allah. Kalau udah bertakwa kepada Allah, pasti Allah memberikan jalan keluar, gitu kan? Jalan keluar dari mana? Ya dari kesulitan, dari kesempitan, dari kesusahan, gitu Bu ya. Nah, diberikan Allah jalan keluarnya untuk menjadikan jadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Gitu. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Gitu. Paham tuh Bu ya? Tapi yang tidak disangka-sangkanya juga enggak ujug-ujug Allah nurunin. Udah ketahuan. Nurunin duit nggak gebrok gitu kata. Kan enggak, tetap harus ikhtiar kan. Cuman ikhtiarnya dimudahkan sama Allah gitu Bu ya. Enggak ujug-ujug Allah memberikan orang Siun malahnya juga gubrak gitu. Allah memberikan rezeki yang disangka-sangka, tahu-tahu bro aja itu di tengah imah. Takut sama saya Guru. Tapi harus apa? Harus ikhtiar. Nanti kalau ikhtiar dipermudah sama Allah. Paham tuh gitu kan Bu ya? Gitu. Bukan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka, ujug-ujug ngegebrok eta naon teh. Kotak-kotak itu ngatain daging korban itu kemana? Kotak-kotak itu. Segala disangka-sangka dari mana arah? Iya. Ya itu juga kan rezeki kan. Nah, rezeki yang disangka-sangka kan. Ya, baik. Ya, kita lanjut dikit lagi ya. Yang demikian itu lebih baik Bu ya bagi kamu jika kamu mengetahui yang seperti ini. Kalau enggak belajar mengetahui enggak ayat ini. Nah, yang mengetahui yang mana? Yang belajar. Makanya apa Bu? Sembah Allah dan bertakwa kepada Allah. Yang demikian itu apa? Yang mengetahui. Yang enggak mengetahui ya kagak tahu. Gitu kan? Pasti aja menyembahnya yang lain-lain. Pasti aja enggak mau bertakwa kan gitu. Nah, maaf Bu ya. Boleh mah kita ngelihat ke luar Bu ya. Orang ngelihat di lingkungan kita sendiri juga aja yang takwa sama yang kagak mungkin gitu ya. Kan gitu. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi yang lebih baik yang mana Bu? Yang mengetahui tentang takwa, tentang menyembah kepada Allah siapa? Yang belajar. Yang nggak belajar ya cuek aja gitu. Karena tidak tahu ayatnya. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau tahu aja ayat itu pasti orang pada takwa semua. Walaupun tahu, Bu. Walaupun mungkin tahu, mungkin baca. Tapi kalau yang males ya mungkin. Kalau dulu Bu disebutkan ayat 1000 dinar ya itu ya pada dibaca sekian ribu kali. Si apa tuh yang namanya istrinya si Salim yang dulu suka nyanyi dia kan saya baca yang saya baru dapat sekian sana. Baca ayat 1000 dinar. Nah, ayat 1000 dinar. Ya itu yang dosan dari tolak itu Bu. Iya. Wa yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu. Ya. Nah, itu syaratnya itu bukan untuk dibaca terus Bu ya, untuk takwa. Takwa itu apa? Ya Bu, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan menyembahnya hanya kepada Allah aja, jangan menyembah kepada yang lain-lain. Gitu Bu ya. Perbuatan ya Bu. Perbuatan. Bukan untuk dibaca doang. Iya, perbuatan. Terus-terusan maksudnya. Masih ada waktu Bu. Pas jam 3 enggak. Pas ayat 16 Bu ya. Iya, Ya, 16. besok 17 Bu ya. Dapat berapa ayat? 3 ayat Bu ya. Ya,
takut hujan juga. Ya, kemarin ibu pada kehujanan nggak waktu? Pas nyampe nyampe teras Bu. Alhamdulillah, tuh kan. Tapi saya udah pegang-pegang jas hujan aja Nah, di luar. Di kan ibu mau ngaji kan sebelumnya hujan kan? Pas ibu mau berangkat ngaji berhenti hujan. Iya, iya. Ya pas pulang berhenti, pas sampai rumah hujan. Iya. Alhamdulillah. Saya pas ke kamar mandi tahu-tahu lebar di got kali itu. Om Lemer. Iya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu ya.